pasar modal itu inklusif. Siapapun bisa jadi investor. Ya, dimanapun di Indonesia bisa jadi investor. Karena pasar modal kita sudah sangat mudah, sangat terjangkau. Seorang investor itu tetap harus terus belajar. Ya, jadi tidak bisa FOMO, ikut-ikutan, terus udah pasti untung. Nah, itu yang kita juga sampaikan. FOMO untuk merasa keren menjadi investor itu baik, tetapi tetap harus belajar dan mengerjakan PR lah sebagai seorang investor. Betul. Halo Sobat Investor, apa kabar? Semua saya Wiki Adrian, kembali ketemu sama kamu lagi di Fincast, your home of finance and investment. Kali ini Fincast sedikit berbeda, ya memang berbeda ya, karena Fincast sekarang lagi main-main ke studio podcastnya Bursa Efek Indonesia. Beri tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Fincast kali ini. Nanti kita sering kesini ya, main-main kesini ya. Oke, ngobrol-ngobrol tentunya dengan bapak-bapak dari Bursa Efek Indonesia. Nah, tentu saja ini kalau ngomongin soal tema yang akan kita bahas kali ini adalah bangga menjadi investor saham ya. Ini kalau kita ngomongin soal beberapa macam produk investasi bagi para pelaku pasar, ini bermacam-macam tentunya. Ada saham, obligasi, kemudian reksadana dan juga deposito ya. Semuanya tentu saja menawarkan keuntungan beragam bagi para pemilik dana yang tentu saja tertarik untuk menanamkan uangnya di sana, tentunya dengan profil risiko masing-masing. Nah, kalau strategi investasinya tepat, tentu saja saham ini memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan lebih besar bagi para pemodal gitu ya. Selain dari selisih harga saham itu sendiri, investor juga berkesempatan untuk mendapatkan cuan lebih ya dari dividen yang dibagikan tentu saja oleh emiten yang sahamnya dikoleksi. Nah, ini kalau ngomongin soal jumlah investor dari data PT Kusodian Sentral Efek Indonesia, angka investor di tanah air tentu saja ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Kalau nggak salah ini sampai dengan bulan Juni 2024 jumlah investor pasar modal mencapai 13 jutaan orang. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Jumlahnya akan terus bertambah, saya yakin, karena dari Bursa Efek Indonesia juga ini mendorong peningkatan jumlah investor dengan meluncurkan program namanya adalah Aku Investor Saham. Nah, untuk ngobrolin mengenai program yang satu ini, kampanye yang satu ini, di Fincast tentu saja sudah hadir Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Bapak Jeffrey Hendrik. Beri tepuk tangan sekali buat Pak Jeffrey. Terima kasih. Apa kabar Pak Jeffrey? Baik. Thank you ya atas waktunya dan juga mau digangguin sama tim Fincast kali ini. Thank you sudah mampir. Oke, siap. Ini kalau ngomongin soal kampanye Aku Investor Saham, rasanya kalau semua orang membaca itu rasanya nggak jadi sebuah tagline ya, rasanya kayak statement aja gitu, statement yang datangnya dari pribadi gitu, dan ada semacam pride ataupun mungkin ada kebanggaan bahwa gue investor saham gitu, aku investor saham gitu. Nah, cerita di balik ini tuh gimana sih Pak Jeffrey? Findingsnya gimana waktu itu? Jadi kalau kita bicara tentang kampanye Aku Investor Saham, ini memang satu perjalanan, satu journey. Ya, kalau kita mundur 10 tahun yang lalu, kita itu juga udah punya kampanye pasar modal yang namanya Genta Pasar Modal. Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal. Waktu itu memang investor kita itu masih sedikit sekali, hitungan ratusan ribu. Ya, jadi memang seperti Genta itu tujuannya kan membangunkan orang. Ya, jadi pada saat itu yang kita bangun adalah awareness-nya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kampanye Yuk Nabung Saham. Yuk Nabung Saham itu tujuannya adalah untuk mengajak. Ya. Jadi orang yang sudah bangun tadi itu diajak untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam perjalanannya kampanye Yuk Nabung Saham itu sangat berhasil menumbuhkan investor kita dari ratusan ribu menjadi jutaan. Nah, tahun lalu pasar modal kita sudah masuk ke fase berikutnya. Makanya itu diluncurkanlah kampanye Aku Investor Saham. Jadi tidak lagi diajak, tetapi investor yang saat itu jumlahnya sudah mendekati 11 juta, itu mereka yang menyatakan dengan penuh kebanggaan mengatakan aku investor saham. Dengan kesaksian dari belasan juta orang itu, diharapkan yang lain akan tergugah untuk ikut. Oh, yang ini sudah bilang aku investor saham dengan bangganya, sehingga yang lain mau ikut. Jadi memang itu pesan yang ingin kita sampaikan. Orang Indonesia
siapapun, dimanapun, bisa dengan bangga mengatakan aku investor saham. Jadi pesannya adalah pasar modal itu inklusif. Siapapun bisa jadi investor. Ya, dimanapun di Indonesia bisa jadi investor. Karena pasar modal kita sudah sangat mudah, sangat terjangkau. Yang kedua adalah pesan inklusif ini dalam kampanye aku investor saham itu, kata akunya itu bisa diganti. Ya, di Ambon kami menggantinya dengan beta investor saham. Ya, di tempat lain dengan komunitas-komunitas lain, aku investor saham menjadi perempuan investor saham. Kalau di Jawa Barat mungkin Abdi investor saham mungkin ya. Di mana saja itu Karena bisa Sunda, ya. Jadi ini mau Abdi, dipakai bahasa Sunda jadi beta, Abdi investor ya. saham. Jadi aku investor saham itu sifatnya inklusif, tidak eksklusif. Jadi siapapun bisa menggunakan itu. Itu adalah pesan yang ingin kita sampaikan, pesan inklusivitas dan pesan kebanggaan. Tapi ya somehow itu memang nyampe sih ya, apalagi ketika kemudian ini disampaikan langsung oleh orang yang kemudian sudah menjadi investor saham. Ini semacam word of mouth juga ya untuk kasih tahu ke semua orang bahwa ya saya ini adalah investor saham yang kemudian sudah berinvestasi di pasar modal di Indonesia dengan instrumen investasi saham dan juga mendapatkan manfaat berinvestasi di saham, kurang lebih kayak gitu ya. Itu yang kita harapkan. Siap. Ini berarti kalau bicara mengenai apa yang sudah dilakukan untuk terus menggaungkan ini, ini kemudian tidak hanya menjadi sebuah campaign, tapi how to activate this as a message gitu ya. Nah, programnya sejauh ini udah melakukan apa saja Pak Jeffrey? Kampanye aku investor saham ini kan memang harus disampaikan secara luas. Dan Bursa Efek Indonesia saat ini punya 29 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Bursa Efek Indonesia juga bekerja sama dengan 906 galeri investasi yang sebagian besar ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tempatnya anak muda intelektual. Ya, jadi melalui channel itulah pesan ini disampaikan. Ya, jadi kepada anak-anak muda di seluruh Indonesia pesan itu disampaikan. Kami juga bekerja sama dengan banyak komunitas. Ya. Komunitas-komunitas yang kami rasa adalah representatif dari anak muda Indonesia yang berpotensi. Siapa mereka? Atlet U20. Ya, Timnas U20 sudah mendeklarasikan juga. Timnas U20 investor saham. Kemudian dengan Putri Indonesia. Putri Indonesia sudah mendeklarasikan juga Putri Indonesia investor saham. Dan banyak komunitas. Ya, yang tadi saya sampaikan di awal, perempuan investor saham, nanti ada ASN investor saham, ya, jurnalis investor saham. Jadi pekerja seni investor saham. Di Surabaya kami sudah mendeklarasikan juga bonek investor saham. Jadi pesan itu akan terus kita sampaikan secara luas ke seluruh Indonesia. Betul, inklusivitas ini menjadi satu hal yang penting ya, karena kalau kita bicara mengenai image dari berinvestasi di saham sendiri, beberapa waktu yang lalu nampaknya eksklusif gitu ya, tapi benar. Dengan adanya campaign ini menjadi inklusif, siapa saja bisa menjadi investor saham. Oke, mungkin ada cerita di balik tangan berwarna hijau yang bentuknya begini. Oh iya, kalau gestur itu kan banyak artinya, tetapi semuanya kira-kira positif lah. Ya, ada yang menilai itu gestur cinta, ya kan? Ya, kita cinta kepada pasar modal kita. Tapi juga itu adalah gestur cuan, gestur keuntungan. Lebih luas dari itu adalah progres kesejahteraan. Ya, jadi gestur itu memang sangat lekat dengan anak muda. Ya, jadi itu kami gunakan. Gitu. Dan memang ternyata itu menjadi satu gestur yang semua orang juga bisa lakukan dan mengerti ya, kurang lebih ya. Kalau ngomongin soal perjalanan dari jumlah investor di pasar modal di Indonesia, pandemi menjadi satu momen ya, dilihat menjadi satu
generator ataupun mungkin trigger bertambah banyaknya investor yang ada di Indonesia, khususnya Gen Z dan juga milenial nih. Bicara mengenai bagaimana tentu saja untuk meningkatkan pemahaman mereka soal berinvestasi di pasar modal, karena kan paparan informasinya untuk teman-teman milenial dan juga Gen Z ini banyak sekali ya. Apakah itu kemudian yang positif ataupun yang negatif, Pak Jeffrey? Nah, bersamaan dengan ini apa sih yang dilakukan lah ya untuk kemudian meningkatkan literasi ataupun mungkin edukasi mengenai investasi di saham? Ya, kalau kita melihat kondisi pandemi saat itu, benar, itu menjadi satu momentum ya di mana terjadi pertumbuhan investor di pasar modal yang sangat cepat dan sangat tinggi. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita tidak mau kehilangan momentum itu. Jadi momentum itu kita teruskan. Dan sejak pandemi selesai sampai saat ini, setiap tahun kita tetap ada pertumbuhan paling tidak 2 juta investor. Nah, tetapi kita belajar dari apa yang terjadi di saat pandemi itu adalah pada saat itu masyarakat khususnya Gen Z itu banyak masuk ke pasar modal, artinya inklusinya meningkat, tetapi literasinya agak tertinggal. Jadi mereka masuk dulu, belajarnya belakangan. Nah, itu yang kita perbaiki. Jadi momentum pertumbuhan itu tetap kita jaga, pertumbuhan 2 juta investor per tahun itu tetap kita jaga, tetapi dibarengi dengan peningkatan literasi yang lebih baik, peningkatan perlindungan terhadap investor yang lebih baik. Nah, itu yang terus kita lakukan. Jadi gap antara inklusi dengan literasi itu yang kita kejar untuk kita tutup segera. Supaya apa? Supaya masyarakat yang sudah terinklusi itu juga terliterasi dengan baik. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi investor untuk jangka waktu yang cukup lama. Tidak menjadi investor di pasar modal sementara saja, ikut-ikutan, rugi, kapok, berhenti. Itu kita tidak mau. Yang kita mau adalah mereka bisa panjang, menikmati potensi pertumbuhan pasar modal kita itu panjang sampai hari tua mereka. Itu yang kita inginkan. Oke, ada satu term, apakah itu bahasannya ataupun konteksnya terkait dengan pasar modal ataupun mungkin hal lain lah gitu. Kalau beberapa waktu yang lalu kan kalau saya ngobrol sama teman-teman financial planner, ada satu momen atau satu term lah yang terjadi di kalangan Gen Z dan juga milenial. Walaupun dana mereka terbatas, ketika Coldplay datang ke sini nggak peduli, nggak punya duit, yang jelas gue FOMO, gue pengen beli tiketnya gitu ya. Fear of missing out gitu. Banyak yang bilang FOMO itu negatif dan lain sebagainya. Tapi malah saya berpikir kalau nggak FOMO malah kita nggak jadi nyoba gitu ya. Apalagi untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, bagaimana sebetulnya menjaga momentum FOMO ini supaya ya FOMO kan ini menjadi sebuah awal lah kita kemudian mencoba sesuatu, konteksnya pasar modal di Indonesia ataupun saham. Pertama kali mencoba berinvestasi di pasar modal, menjaga momentum ini supaya kemudian mereka berinvestasi lebih banyak gitu ya, kemudian juga portofolio investasinya bertambah. Ini yang kemudian harus dijaga juga Pak ya, dalam program-program yang tadi disampaikan. Ya benar, jadi FOMO dalam konteks tertentu itu positif. Misalnya pesan yang kita sampaikan adalah kepada anak muda, menjadi investor saham itu keren, ya kan? Itu menimbulkan FOMO tersendiri tuh. Itu menimbulkan FOMO. Kalau belum jadi investor gitu. Belum keren nih. Itu FOMO ya. Nah, itu baik. Artinya mereka FOMO terhadap sesuatu yang positif. Ya, tidak yang sifatnya konsumtif, ya, menghabiskan uang untuk kenikmatan sesaat. Ya, betul. Ya. Tetapi ini FOMO terhadap sesuatu yang baik. Tetapi kembali lagi, tidak hanya sekedar FOMO, ya, tetapi investor, khususnya investor pemula, harus sangat sadar pertama terhadap risiko investasi. Ya, ini bukanlah tempat untuk menjadi kaya dalam waktu singkat. Yang kedua, seorang investor itu tetap harus terus belajar. Ya, jadi tidak bisa FOMO, ikut-ikutan terus udah pasti untung. Nah, itu yang kita juga sampaikan. FOMO untuk merasa keren menjadi investor itu baik, tetapi tetap harus belajar dan mengerjakan PR lah sebagai seorang investor. Betul. Ada layer-layer yang harus diikuti dan juga dilakukan, tapi proses-prosesnya seru, banyak pembelajaran gitu ya. Oke, jadi banyak tahu mengenai instrumen investasi yang di koleksi lah, kurang lebih seperti itu. Oke.
FOMO juga ini menjadi satu hal yang nampaknya kalaupun disikapi secara tidak hati-hati lah ya, Iya. ini kadang lead ke satu hal yang justru memang merugikan masyarakat yang tidak kemudian terlalu tahu lah mengenai sebuah saham gitu Iya. misalnya, karena memang hanya FOMO dari seorang influencer yang mungkin tujuannya adalah quote unquote pom-pom gitu ya. Iya, Nah iya. ini juga menjadi satu concern juga nggak sih Pak Jeffrey, menjadi satu hal yang juga dimasukkan dalam campaign Aku Investor Saham Iya, supaya masyarakat juga lebih benar. tahu gitu, nggak hanya FOMO dan juga ikut-ikutan terus akhirnya mengikuti influencer yang hanya pom-pom saja gitu. Ya, nah itu benar sekali, itu penting. Jadi investor, khususnya investor pemula tidak boleh FOMO, Hmm, misalnya oh semua orang punya saham ini karena semua orang punya keyakinan saham ini pasti naik, hmm, ya kan? Mau naik berapa kali lipat, jadi harus punya. Nah, itu yang tidak boleh, hmm, ya. Kalau dalam hal teman-teman influencer, ya. Tentu kami dari Bursa Efek Indonesia menganggap teman-teman influencer ini adalah mitra kami. hmm, Mitra untuk apa? Mitra untuk menyampaikan pesan pentingnya berinvestasi bagi anak muda itu, ya. Tetapi tentu teman-teman influencer harus paham juga kalau di pasar modal ini banyak aturan yang harus kita perhatikan. hmm, Salah satunya adalah peraturan tentang perizinan bagi orang-orang yang memang diberikan izin untuk memberikan rekomendasi saham hmm, tertentu, hmm, ya, baik membeli ataupun menjual saham tertentu. Untuk itu dibutuhkan institusi maupun perorangan yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan hmm, atau OJK. Nah, di luar pihak-pihak yang mendapatkan izin dari OJK, itu memang tidak boleh hmm, untuk memberikan rekomendasi atas suatu saham. Tetapi untuk menyebarluaskan pentingnya berinvestasi, hmm, itu kami anggap teman-teman influencer adalah mitra yang sangat hmm, strategis hmm. untuk sama-sama kita menyampaikan pesan tersebut. Oke, artinya sudah cukup sering ya ketemu sama teman-teman influencer memberikan do and don'ts-nya lah atau code Ya, of conduct-nya lah jika kemudian mereka ingin membuat konten terkait dengan investasi di saham gitu. Nah, apa sih yang di-share Pak Jeffrey dengan mereka pada saat ada satu platform untuk membahas berbagai macam aktivitas influencing gitu ya dengan influencer terkait dengan pasar modal? ya ada banyak juga teman-teman influencer yang tergabung dengan dalam inkubator Hmm, di bursa. Nah, dalam forum itu tentu kami sampaikan yang tadi itu untuk teman-teman influencer apa-apa saja sih yang mhm, boleh, mhm, apa-apa aja sih yang harus dapat izin dulu dari OJK. Itu kami sampaikan. Selebihnya tentu kreativitas dalam penyampaian pesan, kemudian pesan-pesannya bagaimana, itu hmm, tentu kami serahkan kepada teman-teman influencer yang jauh lebih kreatif untuk hmm, itu. hmm. Mereka yang mampu untuk menyampaikan dengan bahasanya followers mereka. Mhm, mhm. Ya, itu tentu kami serahkan kepada teman-teman influencer. Oke, ini kalau bicara balik lagi ke kampanye Aku Investor Saham, Mhm. secara penyampaiannya, nyawanya rasanya ini sangat-sangat dynamic dan juga anak muda gitu ya. Iya. Apakah memang hanya Gen Z dan milenial saja yang disasar dalam campaign ini? Atau sebenarnya juga ada segmentasi yang lain, Pak Jeffrey, yang disasar dalam campaign ini? Tentu tidak hanya anak muda, Hmm, tetapi yang kami sampaikan tadi siapa saja, oke. orang Indonesia di mana saja, Mhm, ya. Bahkan kelompok petani, kelompok nelayan ya melalui koperasi-koperasi itu juga kita sampaikan pesan bagaimana mereka juga bisa berpartisipasi dan bisa ikut menikmati potensi pertumbuhan pasar modal kita, mhm, ya. Tetapi tentunya sesuai dengan cara berkomunikasinya. mmm, Anak-anak muda ini memang lebih lebih mudah berkomunikasi misalnya melalui media sosial, yap, ya. Sedangkan saudara-saudara kita yang dalam kelompok petani, nelayan, dan kelompok-kelompok lainnya mhm, mungkin lebih tepat
komunikasinya dalam tatap muka, ya dalam kegiatan-kegiatan edukasi yang sifatnya offline. Jadi kami sangat menyesuaikan dengan audiensnya. Tetapi pesan itu kami sampaikan tidak hanya kepada anak muda, tetapi sangat fokus kepada anak muda, tetapi juga kepada seluruh masyarakat itu kami sampaikan. Oke, serunya adalah ini tidak hanya menjadikan inklusivitas berinvestasi di saham yang menjadi highlight di Aku Investor Saham, juga terkait dengan aksesibilitas masyarakat untuk bisa berinvestasi di saham. IDX juga sendiri punya aplikasi IDX Mobile, betul ya. Nah itu bagaimana program-program ini ataupun fitur-fitur inilah menjadi satu ekosistem yang berinteraksi satu sama lain dan juga pada akhirnya ini mendukung penambahan dari jumlah investor, Pak Jeffrey. Jadi begini, tadi kami menyampaikan kepada masyarakat, jadilah investor yang rasional. Kalau investor rasional itu selalu mengambil keputusan secara rasional, yaitu mengambil keputusan dengan data dan informasi yang lengkap. Nah, dalam proses belajarnya, tentu calon investor ini butuh data dan informasi tersebut. Amunisinya harus lengkap. Biasanya kalau mereka sudah jadi investor dan menjadi nasabah di 1 atau 2 perusahaan sekuritas, mereka sudah dapat informasi itu. Tapi dalam proses mereka belajar, ya sebelum menjadi investor, mereka juga butuh data dan informasi itu. Nah, itu disediakan oleh bursa di IDX Mobile. Jadi kampanye kesadarannya kita berikan, data dan informasi untuk belajarnya kita berikan di IDX Mobile. Setelah itu mereka sudah siap untuk menjadi investor yang rasional. Oke, jadi ini adalah menjadi sebuah kampanye yang secara desain betul-betul difikirkan dan juga diramu dan ternyata juga sampai juga ya gitu ke masyarakat. Ini menjadi satu hal yang cukup saya sebagai kemudian bagian dari IDX gitu ya, di IDX Channel ataupun mungkin jurnalis lah menyampaikan berbagai macam edukasi gitu ke masyarakat mengenai investasi di pasar modal. Ya happy juga ngelihat ini Pak Jeffrey, artinya it works gitu ya, apa yang kita lakukan dan juga Bursa Efek Indonesia juga lakukan gitu, karena soal literasi ini kemudian menjadi hal yang penting ya. Nah soal target sendiri sebetulnya dari campaign ini ditargetkan kalau secara angka gitu, say di tahun 2024 pengennya penambahannya sampai berapa Pak Jeffrey? Kami itu setiap tahun sampai dengan tahun 2027 paling tidak kami menargetkan ada penambahan investor 2 juta per tahun. Itu yang menjadi target kami. Ya mudah-mudahan dengan segala kampanye ini, dengan segala dukungan tadi, ya saya sangat mengapresiasi, sangat berbesar hati. Ternyata ada juga yang menyampaikan kalau kampanye itu ternyata cukup efektif. Itu tentu menjadi pendorong semangat kami untuk terus bekerja lagi untuk menyampaikan pesan ini secara lebih masif lagi. Tetapi untuk target, yaitu target kami 2 juta per tahun. 2 juta per tahun. Target optimis begitu, bahwa ini kemudian menjadi sebuah target yang challenging, tapi ya kalau dilengkapi dengan berbagai macam amunisi tadi dan juga strategi-strategi kayaknya akan sampai aja ya. Ya karena begini, saat ini kita punya 13,2 juta investor. Itu setara dengan 4,sekian% dari penduduk kita yang hampir 300 juta. Sedangkan pasar modal kita, kapitalisasi pasarnya sudah lebih besar dari Singapura dan Malaysia. Kalau kita ambil rata-rata di Singapura dan Malaysia, anggap aja 10%, artinya kita mengarah ke angka 30 juta. Sekarang masih 13,2 juta. Artinya ruang kita untuk bertumbuh itu masih sangat besar. Bicara mengenai ruang untuk bertumbuh, tentu saja dinamika dari pasar modal di Indonesia tak bisa lepas dari apa yang kemudian terjadi di global gitu. Positif negatif kita terpengaruh gitu. Dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan utama strategi investasi dari investor gitu. Menyikapi ini, apa yang Pak Jeffrey ingin sampaikan kepada teman-teman investor, sobat-sobat investor gitu, mengenai keyakinan mereka untuk berinvestasi di pasar saham, is it the right time or not, dan lain sebagainya. Mungkin apa yang ingin disampaikan terkait hal ini Pak Jeffrey? Pasar modal Indonesia, khususnya saham kita,
5 tahun terakhir kapitalisasi pasarnya sudah tumbuh dari 7.000 triliun menjadi 12.300 triliun. Dan diyakini itu akan tumbuh terus. Kami sangat berharap pertumbuhan ke depan itu sebesar-besarnya dinikmati oleh sebanyak mungkin orang Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, siapapun bergabunglah dan ikut menikmati potensi pertumbuhan pasar modal kita, sehingga lebih banyak lagi orang Indonesia yang bisa mengatakan, aku investor saham. Oke, jadi nggak cuma dibaca doang, tapi sudah mengalami dan Ya. juga diklaim bahwa aku investor saham Ya. gitu ya. Jangan lupa tangannya begini ya, Pak. Tangannya begini ya. Pak Jeffy, terima kasih ya Terima udah kasih, ngobrol-ngobrol terima di kasih. Fincast. Besok-besok Senang kita sekali. ngobrol lagi Siap, tentunya dengan anytime. topik-topik menarik lainnya. Ya. Dan juga untuk sobat investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast di setiap episodenya karena kita pasti punya topik yang seru-seru dan juga narasumber-narasumber ya. Oke, saya Wiki Ardian pamit. Terima kasih, dah. Thank you, Pak. Thank you. See ya.